Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Semua dalam keadaan sukacita, dalam keadaan happiness in God, dalam sukacita yang daripada Tuhan. Aku percaya kalau kalian punya me time dengan Tuhan, punya waktu untuk membaca firman, punya waktu untuk berdoa dengan Tuhan secara khusus, hidup kita tre-tre, lurus-lurus saja. Dan walaupun kita mengalami goncangan-goncangan, tetapi aku percaya kalian mendapat kemenangan senantiasa dari Tuhan. Pendekatan firman itu dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Soul Seeker, bacaan kita dari kitab Roma 8 ayat 18 sampai 27. Aku baca ayatnya yang ke-18 lebih dahulu. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini suatu topik kebenaran di mana Paulus mengangkat topik kebenaran bahwa penderitaan zaman sekarang ini, kalau berbicara penderitaan pada zaman sekarang ini bukan penderitaan yang ada di sekeliling kita. Situasi, zaman, kesukaran hidup yang ada di sekeliling kita. Tetapi ini penderitaan inside life-mu, dalam rohmu, secara dalam rohmu. Kita mengenal sebelum kita bertobat, kita tidak dapat membedakan roh. Ada persoalan kita bingung, ada persoalan kita malah menyalahkan orang lain. Ya Pak ya, jengkel, iri hati, bete, marah, bahkan kita mengancam, liven, cesak. Tahu liven itu cerai, cesak itu bunuh diri. Kita ada dalam sebuah lingkaran setan yang kita dibingungkan oleh setan. Karena apa? Karena kita belum mampu membedakan roh kita, bagaimana kita memanage roh kita, karena kita belum bertobat. Tetapi orang yang sudah bertobat, berbeda. Orang yang sudah bertobat, rohnya diperbarui oleh roh Tuhan, rohnya diperbarui oleh roh Tuhan, dan roh ini menjadi suatu anjang pertimbangan. Jadi ada persoalan selalu dibawa dalam pergumulan, di dalam doa, di dalam doa, di dalam doa. Ini kan beda. Kalau kita belum bertobat, ketika kita dalam masalah, roh kita yang bingung, kedabikan. Tetapi orang yang sudah bertobat, rohnya tenang, dia menghadapi persoalan, dibawa di dalam doa dan doa. Maka dari ayat 18 yang berbunyi, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini, tahun 2025 ini, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini penderitaan roh. Penderitaan roh anak-anak Tuhan, di mana di zaman ini iblis lebih gencar, ingin mencuri damai sejahtera kita, ingin membunuh pengharapan kita, dan ingin membinasakan imanmu. Maka roh manusia yang belum bertobat menderita, tetapi roh manusia yang sudah bertobat, dia mengalami penderitaan dalam perjuangan doa.
Maka Paulus katakan penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan Tuhan. Itu kapan? Itu kapan waktunya? Apakah nanti pada waktu pengangkatan gereja Tuhan? Soul Seeker, kalau di dalam ayatnya 19 dikatakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Sangat rindu menantikan. Ini menjadi pertanyaan, kapan kemuliaan itu dinyatakan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ayat 20 dikatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri. Bukan oleh kehendak kamu, bukan oleh kehendak saya, kita menaklukkan kesia-siaan itu. Tetapi oleh kehendak Tuhan yang telah menaklukkannya. Soul Seeker, Tuhan telah menaklukkan kepada kesia-siaan. Tuhan yang melakukan sehingga manusia sadar akan kesia-siaan itu. Hidup artinya memahami tujuan hidup. Hidup itu memahami hakikatnya orang hidup itu harus kepiye, harus bagaimana. Jadi Soul Seeker, ketika dia mengerti bahwa dia mendapat satu pengilhaman bahwa segala sesuatu dalam hidup itu adalah sia-sia. Itu yang mengerjakan bukan dirimu, bukan kepandaianmu, bukan kebijaksanaanmu, tetapi karena Tuhan yang bekerja dan memberikan pandangan yang sesungguhnya bahwa hidup ini sia-sia. Makanya kita sebagai anak Tuhan harus tahu hakikat hidup, harus tahu tujuan hidup, purpose hidup kita tuh mau kemana, harus tahu. Soul Seeker, firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 8 mengatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Apakah manusianya sampai situ? Ini berarti bahwa Paulus dia mengatakan bahwa makanan dan pakaian cukup saja. Artinya kita tidak mencari hal-hal yang klasik, yang berkelas, yang mewah. Tidak. Paulus mengajarkan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saya mengerti ketika orang anak-anak muda pengen punya motor yang bagus, motor yang the best, yang mahal. Tetapi aku mau katakan, pada hakikat hidup kita, toh motor itu hanya untuk sarana, alat perjalanan kita. Jadi sebetulnya kita hanya tahu bahwa hidup ini ada batasnya. Kita harus tahu hakikat hidup. Kita harus tahu tujuan hidup kita mau kemana. Betul? Betul? Ayat Alkitab yang sering berkaitan dengan konsep kesemua sia-sia atau kesia-siaan terdapat dalam kitab Pengkhotbah 1 ayat 2. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Ayat ini menggambarkan pemikiran bahwa banyak hal di dunia ini tidak memiliki tujuan atau tidak bermakna yang abadi, terutama jika tidak didasarkan pada hubungan manusia itu dengan Allah dan kehendaknya. Amin, Soul Seeker. Jadi kita harus tahu bahwa hakikat hidup itu, kita harus tahu bahwa kita mengerti akan kehendak Tuhan dan punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ayat 21 itu berbicara, dikatakan tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Dikatakan ayat 21 di situ tentang perbudakan yang membawa kebinasaan, perbudakan kebinasaan, dibandingkan dan di situ dikomparkan, dibandingkan dengan kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. For comparison, Paulus menunjukkan perbandingan antara perbudakan menuju kebinasaan dan kemerdekaan menuju kemuliaan. Dan itu dibandingkan, sangat tidak bisa dibandingkan. Beda jauh. Orang yang hidup dalam perbudakan kebinasaan, hidupnya tiap kali ketika dia sadar dia tidak mampu, dia mudah sekali sesak, mudah sekali bunuh diri.
dia mudah sekali kecewa dan putus asa. Tetapi anak-anak Tuhan diajarkan oleh Paulus untuk melihat kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Semua ini Paulus menunjukkan perbandingan. Ayat 22 dikatakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ini agak sedikit membingungkan kalau orang tidak mengerti. Paulus menggambarkan kehidupan untuk melahirkan anak seperti sakit bersalin. Paulus laki-laki, jelas dia tidak pernah mengalami bagaimana rasanya melahirkan. Bagaimana rasanya bersalin. Sakitnya itu bagaimana. Soul Seeker, ini yang menjadi satu pertanyaan besar dalam diri kita, bahwa sakit bersalin ini, kenapa Paulus mengatakan bahwa seolah-olah ikut merasakan sakitnya bersalin. Ini apa maksudnya? Di sini berbicara ketika seorang yang mengalami sakit bersalin, itu seperti mati-matian untuk hidup dengan menguatkan dirinya, mentalnya, emosinya, dan dengan seluruh tenaganya dia melahirkan anaknya. Soul Seeker, ini bicara tentang perjuangan dalam doa. Semua ciptaan sama-sama mengerang kesakitan saat melahirkan. Ayat ini yang sering ditafsirkan dalam konteks spiritual merujuk pada penderitaan dan penantian akan penebusan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Dalam penderitaan, dalam penantian akan penebusan, itu sebuah penderitaan yang besar. Itu seperti orang sakit bersalin. Kejadian 3 ayat 16 dalam konteks kejatuhan menghubungkan rasa sakit saat melahirkan dengan ketidaktaatan Hawa yang menandakan konsekuensi dosa yang Hawa lakukan. Bagian ini sering dipahami sebagai hukuman atas dosa asal, di mana rasa sakit saat melahirkan dipandang sebagai akibat langsung dari keterpisahan manusia dari Tuhan karena kehilangan kemuliaan. Maka Tuhan katakan, engkau menerima kutuk itu, yaitu engkau akan melahirkan dan engkau akan kesakitan saat bersalin. Kutukan melahirkan adalah penafsiran keagamaan dari Kejadian 3 ayat 16. Dalam Alkitab yang dinyatakan bahwa Tuhan berkata kepada Hawa, aku akan membuat engkau sangat kesakitan ketika mengandung, dengan kesakitan juga engkau akan melahirkan anak. Bagian ini secara tradisional ditafsirkan sebagai hukuman karena ketidaktaatan Hawa. Dengan rasa sakit saat melahirkan, ini dilihat sebagai konsekuensi dari dosa asal. Sementara dalam kitab Roma 22 menggambarkan sampai sekarang ini segala ciptaan sama-sama mengerang dan sama-sama menderita sakit bersalin. Ini menunjukkan bahwa ciptaan itu sendiri sedang mengalami rasa sedih, rasa menderita dalam penantian, seperti seorang wanita yang sedang melahirkan, yang mendambakan keadaan baru. Memang ada hubungan antara rasa sakit melahirkan yang disebutkan dalam Kejadian 3 ayat 16 dan erangan seluruh ciptaan dalam kitab Roma 8 ayat 22. Kedua bagian tersebut berbicara tentang rasa penderitaan dan kesulitan dalam perjuangan dalam doa. Soul Seeker, hubungannya di sini adalah keluh kesah. Ciptaan dalam Roma 8 ayat 22 sering ditafsirkan sebagai cerminan kutukan yang diucapkan dalam Kejadian 3, yang mencakup meningkatnya rasa sakit saat bersalin bagi wanita,
penderitaan dan kesulitan yang disebut dalam Kejadian 3 ayat 16 dipandang sebagai gambaran kecil dari penderitaan dan penantian yang lebih luas yang dialami oleh seluruh manusia. Sama seperti melahirkan mengarah pada kehidupan baru, mengerang atau erangan, mengeluh erangan, rasa sakit itu mengerang, di mana manusia menunjukkan pada harapan masa depan akan pembaruan dan pemulihan melalui Kristus. Penderitaan tidak dimaksud untuk bersifat permanen. Ingat, penderitaan kita sebagai anak Tuhan tidak diberikan oleh Tuhan bersifat permanen, melainkan sebagai pendahuluan bagi sesuatu yang baru. Amin. Ayat 23 dikatakan perjuangan doa itu diwujudkan dengan mengeluh dalam hati. Sementara dalam ayat 23 dikatakan, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Soul Seeker, dalam ayat 23 ini berbicara perjuangan doa itu diwujudkan dengan mengeluh dalam hati, menanti pengangkatan anak, yaitu pembebasan tubuh. Jadi di dalam doa ada perjuangan, ada erangan, ada keluhan. Jadi kita boleh mengeluh hanya di dalam doa. Bukan mengeluh karena kita mengalami nasib yang demikian, yang tidak enak, bukan. Tetapi doa pergumulan itu seperti orang sakit bersalin yang ada erangan, ada keluhan. Maka ayat 26 dikatakan demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita lemah, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan, erangan-erangan yang tidak terucapkan. Berarti di situ Roh membantu dalam kelemahan ketika kita berdoa. Jadi di dalam durasi penderitaan itu, panjangnya penderitaan itu, ada kiok-kioknya, ada kelemahan, ada rasa keluhan, ada erangan-erangan. Dan orang seperti ini kita kadang dikatakan firman, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Doanya tuh sing piye itu loh. Sing gak piye doa niki yang bagaimana, kita tidak tahu. Di situ dikatakan roh membantu. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh Kudus sendiri yang berdoa untuk kita kepada Allah. Jadi keluhan-keluhan erangan itu yang tidak ada artinya, yang cuma waktu orang melahirkan kan begitu. Bu, ambil nafas ya. Ayo, nafas, gitu. Jadi dalam doa, Soul Seeker, dalam doa itu ada keluhan-keluhan, serangan-erangan yang tidak terucapkan seperti saat bersalin, dan itu dipakai Roh Kudus, erangan yang tidak ada arti kata-katanya, itu dipimpin Roh Kudus sehingga kita dapat berdoa, dan dipimpin Roh Kudus sehingga erangan keluhan itu sampai kepada Allah. Di sini peranan Roh Kudus. Jadi mengeluh didukung oleh Roh Kudus. Ini bukan dosa mengeluh seperti yang Musa katakan kepada umat Israel yang suka mengeluh. Akhirnya mereka tidak masuk di dalam tanah perjanjian Tohublen. Tetapi ini mengeluh di dalam doa, bukan menyalahkan Tuhan, tetapi dia berjuang mati-matian. Dan di situ keluhan erangan seperti orang sakit bersalin itu sampai kepada Allah, karena Roh Kudus yang membawa keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah memakai keluhan-keluhan yang tidak terucapkan membawa sesuatu yang tinggi dan kudus. Soul Seeker ini kan sulit ya, Soul Seeker. Tetapi ini bisa dibayangkan gini. Orang yang hendak melahirkan, keluh kesahnya atau erangan itu bukan
Marah, bukan marah kenapa dia hamil. Dia bukan marah lalu katakan, sok meneh aku ra gelem meteng. Besok lagi aku tidak mau hamil. Bukan seperti itu. Tetapi orang yang dalam perjuangan melahirkan, dia tetap terus berharap nanti dia akan melihat anaknya, dia akan bersuka cita dan rasa sakitnya hilang. Mengerti? Jadi soul seeker, keluhan-keluhan dalam penderitaan dalam doa itu perjuangan membutuhkan penderitaan. Soul seeker dalam ayat 27 dikatakan, dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Artinya di sini soul seeker, bahwa Allah itu menyelidiki hati nurani kita. Kadang kita sendiri tidak tahu ya hati nuraninya harus bagaimana ya di dalam penderitaan, dalam perjuangan doa. Karena kita sendiri tidak tahu harus bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh Kudus itu menyelidiki hati nurani kita. Dan sesuai dengan kehendak Allah bahwa dikatakan Roh Kudus berdoa untuk orang-orang kudus. Luar biasa. Jadi soul seeker, kita harus tetap menjadi orang-orang kudus, orang pilihan Allah. Di dalam perjuangan doa jangan engkau meleto, jangan engkau kecewa, lalu engkau meninggalkan doamu. Aku ingat Yakub yang bergulat di dalam pergumulan dalam doa. Dia melawan malaikat. Dia katakan, sebelum engkau memberkati, aku tidak akan lepaskan engkau. Artinya dia bergumul terus sampai malaikat itu memplecokkan pangkal pahanya. Tetapi malaikat itu memberkati dan menjawab apa yang menjadi hati nuraninya Yakub. Amin. Paulus menyelipkan sebuah maksud roh atau kehendak Allah, yaitu Roh Kudus berdoa untuk orang-orang kudusnya. Amin. Jadi soul seeker, ini satu perjalanan yang luar biasa, satu perjalanan di mana kita harus tahu bahwa di dalam doa kita perlu Roh Kudus. Di dalam doa kita perlu bergumul bersama Roh Kudus. Di dalam doa diingatkan, digambarkan oleh Paulus seperti orang yang sakit bersalin. Oleh sebab itu kita jangan berhenti berdoa. Berdoa terus sampai akhir, sampai diberkati. Sampai Tuhan mengetahui hati nurani kita. Sampai Tuhan yang membawa doa kita. Tuhan yang berdoa untuk orang-orang kudusnya. Membawa doa. Amin. Ini pekerjaan Roh Kudus. Amin. Dalam Roma 8 ayat 27 tadi dikatakan, dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bahwa roh sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Jadi soul seeker, ada satu pekerjaan roh yang kita tidak mengerti pada saat Yesus mati di kayu salib. Sebelum itu Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Biasanya di situ selalu ada tiga, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Lalu saya tanya, ketika Yesus mati dan Allah Bapa di surga, lalu peranan Roh Kudus di mana? Roh Kudus, Allah Roh, itu membawa darah Yesus di hadapan Allah Bapa dan menyatakan bahwa hanya melalui darah Yesus penebusan itu terjadi. Penebusan itu sah, bukan oleh darah binatang, bukan oleh perbuatan manusia, bukan oleh kehebatan manusia, tetapi oleh korban Yesus seperti domba Allah yang disembelih. Darahnya itu dibawa kepada Allah Bapa, dan Roh Kudus tugasnya membawa, menyatakan, ini loh darah Yesus yang berkuasa mengampuni dosa seluruh dunia.
Sama dengan ayat 27 tadi, di mana Roh Kudus yang membawa doa kita kepada Allah. Di mana Roh Kudus yang menyelidiki hati nurani kita, walaupun isinya cuma keluh, erangan-erangan, tetapi Roh menyelidiki hati nurani kita dan membawa Roh Kudus itu membawa apa yang menjadi suara hati nurani kita di hadapan Allah. Jadi ini suatu kebenaran. Apa maksudnya? Setiap doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan bekerja bersama Roh Kudus pasti didengar Tuhan. Pasti dijawab Tuhan. Pasti kita menerima jawabannya. Makanya ketika kita dikatakan menderita di dalam doa seperti orang sakit bersalin, itu ada batasnya. Tidak terus menerus, tetapi ada batasnya, ada durasinya. Dan Allah menyelidiki hati nurani kita, dan Roh Kudus menyelidiki hati nurani kita, dan membawa doa kita, hati nurani kita di hadapan Allah. Dikatakan, dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa roh sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh Kudus yang akan berdoa bagi orang-orang kudusnya, yaitu kamu. Amin. Kamu itu orang-orang kudusnya. Kamu orang pilihannya. Kamu orang yang disayang Tuhan. Kamu orang pilihan Tuhan. Percaya, ketika kita berdoa, Tuhan akan mendengar. Amin. Kiranya ini jadi berkat. Saya akan berdoa bagi kalian. Tuhan Yesus berkati setiap orang yang ada di Think of Soul channel ini. Aku berdoa Tuhan supaya mereka mengalami setiap kejadian-kejadian yang dahsyat daripada Tuhan, yaitu di mana Roh Kudus yang mengcover doa kami Tuhan, dan membawa doa kami sesuai dengan hati nurani kami, dibawa kepada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak tahu bagaimana kami harus berdoa di dalam kami perjuangan, dalam kami pergumulan, tetapi Roh Kudus yang akan berdoa bagi kami Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, doa yang sempurna di mana doa yang melibatkan Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan, pada hari pencurahan Roh Kudus, pada hari-hari penantian pencurahan Roh Kudus, kami mengalami suatu kejadian yang dahsyat dengan Tuhan. Terpuji namamu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Soul Seeker, tetap semangat di dalam kamu berdoa. Tetap semangat walaupun kamu seperti orang sakit bersalin, dalam kamu berdoa, tetapi semangat. Karena itu sementara, tidak permanen. Akan ada waktu di mana engkau akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Have a new shalom alaikum. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.